Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Parji. Saya akan mempresentasikan tugas Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Di sini saya mempresentasikan modul 7 sampai modul 9. Di dalam modul 7 ini ada puisi anak-anak. Kegiatan belajar 1. Konsep puisi anak. A. Pengertian puisi anak. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, mantra, rima serta menyusunkan lirik dan bait. Karya sastra satu ini sangat pas digunakan untuk menggambarkan keresahan, kritik, imajinasi, pengalaman, dan perasaan dari penulisnya. Dalam penulisannya secara umum, puisi biasa menggunakan gaya bahasa, metafora, dan disusun dengan padanan kata yang dapat dan syarat makna. Puisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu puisi untuk orang dewasa dan puisi untuk anak. Bentuk puisi anak. 1. Pantun. Pada puisi anak tidak begitu banyak ragamnya. Puisi anak tidak sepesat perkembangan puisi orang dewasa. Bahkan dapat dikatakan puisi anak tidak berkembang. Hampir semua contoh bentuk puisi yang bervariasi hanya dimiliki oleh puisi orang dewasa. Dari semua bentuk dan jenis puisi itu, pantun lebih banyak dikenal. Pantun merupakan puisi tertua yang ada di Indonesia. Pantun juga dikenal dan digunakan di lingkungan kehidupan dan dalam beberapa permainan anak digunakan untuk permainan antara teman untuk canda gurau. 2. Syair. Syair adalah sebuah bentuk puisi lama yang berkaitan oleh jumlah bait puisi serta bait terdiri atas 4 baris. Syair juga banyak ditempatkan di dalam buku pelajaran yang bertema puisi anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lagu anak-anak yang terbuat dari syair, seperti lagu bermain layang-layang yang ku ambil bulu sebatang gitu. 3. Gabungan dari pantun dan syair. Puisi anak yang merupakan perpaduan dari pantun dan syair banyak juga kita temui dalam lagu-lagu anak. Panduan ini bisa dalam bentuk maupun dalam isi. 4. Puisi anak biasa atau puisi bebas. Puisi bebas adalah puisi yang tidak mengikuti pola tertentu. Puisi jenis ini bersifat pelukisan terhadap ekspresi anak tentang apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan yang ingin disampaikan anak melalui media bahasa yang diketahuinya. Kegiatan belajar 2. Oke, kita masuk kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 ini adalah unsur pembangunan struktur puisi. A. Intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang secara langsung membangun puisi dari dalam atau dari wujud puisi itu sendiri. Di antara unsur pembangunan dari dalam dan tema, amanat, perasaan atau nada yang suasana puisi. Tipografi, enjambement, aku lirik, rima, citraan atau pengimajian dan gaya bahasa. 1. Tema. Tema adalah dorongan yang kuat yang menyebabkan penyair pengungkapan apa yang dirasakan melalui puisi. Tema bersifat khusus pada setiap penyair. Artinya, cara penyair satu dengan penyair lainnya tidak akan sama. Tema juga merupakan keyakinan penyair dalam memakai hidup dan kehidupan. Tema memuncul dari awal sebelum penyair menulis puisinya. Menentukan tema pada puisi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melihat judul puisi dan melihat bentuk fisik puisi. Untuk melihat judul puisi, karena ada puisi yang di dalam judulnya sudah menampakkan tema. Biasanya judul puisi dijadikan tema, yang lirik-liriknya merupakan penjelasan tema yang dibuat judul itu. Yang kedua itu melihat bentuk fisik puisi. 1 itu ada dari sisi diksi, dan 2 itu dari sisi judul puisinya. Dan ketiga, kekerapan kata yang sering muncul dalam puisi. 2 itu ada amanat. Amanat dalam puisi sering disatukan dengan sikap karena amanat diperoleh membaca suatu pembaca atau penikmat penyelesaian bacaan puisinya. Dilihat dari sisi pembaca, maka amanat yang mempengaruhi sikap, cara pandang, dan wawasan pembacanya. Jadi,
Amanat puisi adalah pesan atau nasihat yang ada di dalam puisi yang didapat oleh pembaca atau penikmat sehingga bisa menjadi benda pendapat antara penikmat satu dengan yang lainnya. 3. Sikap, suasana atau nada dan perasaan dalam puisi. Unsur sikap, suatu adalah nada dan perasaan dalam puisi atau ekspresi perasaan penyair yang disampaikan dalam bentuk nada-nada yang menimbulkan keindahan. 4. Tipografi. Tipografi adalah ukiran bentuk puisi yang biasanya berubah susunan baris ke bawah. Ada juga penulis yang menyebut istilah tipografi dengan sebutan tata wajah puisi. Baik tipografi maupun tata wajah memiliki pengertian yang sama, yaitu salah satu unsur puisi yang menjadikan puisi lebih indah karena tata wajahnya dibuat seperti lukisan tertentu. Tipografi ini banyak terdapat pada puisi modern yang sering dilakukan dengan istilah puisi embling, puisi kontemporer, atau ada juga yang menyebutnya dengan puisi konkret. 5 itu ada enjammen. Enjammen adalah pemindahan bagian kata pada larik berikutnya sehingga menimbulkan nuansa makna. Fungsi enjammen mempererat hubungan antara larik sehingga makna antara larik itu menjadi utuh. 6. Aku lirik. Aku lirik adalah tokoh yang berbicara dalam puisi. Tokoh ini bisa mengarang, bisa pula bukan, dalam arti pengarang mewakili tokoh puisi yang dikarangnya oleh tokoh tertentu atau tokoh lain. Ciri aku lirik terdapat aku ganti aku, kamu, dan kita, bukan aku, kamu, dan samudra. Itu mah lagunya Rewi Leonros. 7. Rima atau persamaan bunyi. Rima adalah persamaan bunyi yang berulang secara teratur pada kata yang letaknya berdekatan di dalam satu larik atau antara larik. Pengulangan bunyi akan menciptakan konsentrasi kekuatan bahasa dan menciptakan daya gaib pada kata yang diulangi. Pada puisi-puisi lama, mengulangi kata ini sangat penting dan dominan, seperti pada pantun, syair, dan bentuk puisi lainnya yang berumusan persajaan tertentu. Di antara pasti ada bunyi yang diulangi untuk penekanan persamaan bunyi dan nilai magis tertentu. 8. Citraan dan pengimajian. Citraan atau pengimajian adalah susunan kata yang dapat memperjelas dan mengkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Mengingat puisi bukanlah hanya untuk sekadar dibaca, maka penyair menggunakan citraan ini sebagai cara untuk memperjelas agar penikmat memahami puisi ciptaan melalui citraan yang disajikan dalam beberapa bentuk citraan. Dalam beberapa bentuk citraan ini ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada perasaan. Dan yang 9 ini ada gaya bahasa, irama, dan ritme. Gaya bahasa adalah atau irama atau ritme adalah cara khas untuk dipakai penyair untuk menimbulkan efek estetik pada karya puisi yang dihasilkan. Cara ini dilakukan dengan manfaatkan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh bahasa yang digunakan penyair melalui pengulangan bunyi, pengulangan kata, dan kalimat. B. Unsur ekstrinsi puisi. 1. Unsur biografi. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh dalam membuat puisi. Misalnya penyair yang berasal dari keluarga kurang mampu ketika membuat puisi yang isinya mengisahkan tentang kesulitan hidup dapat lebih memilih diksi yang mempresentasikan kisah tersebut karena penyair tersebut pernah mengalami secara langsung. Begitu pula puisi yang tema lainnya. 2. Unsur sosial. Unsur sosial adalah unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Ketika puisi tersebut dibuat, misalnya sebuah puisi dibuat karena akhir masa Orde Baru, maka puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang sangat kacau, menggambarkan keadaan pemerintah yang sangat carut marut, atau mengandangkan sindiran-sindiran terhadap pemerintah. 3. Unsur nilai. Unsur nilai adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat, istiadat, hukum, dan sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri hingga dapat mempengaruhi baik buruknya sebuah puisi. C. Struktur lapis-lapis norma.
Satu lapis bunyi adalah kumpulan bunyi fonem yang berbentuk kata. Kata yang berasal dari kumpulan bunyi tersebut selanjutnya membentuk bunyi kalimat. Kalimat-kalimat itu dirangkai menjadi bait. Dari rangkaian itu terbentuk puisi. Lapisan bunyi merupakan lapisan teratas dan atau awal. Dikatakan awal karena konsep puisi adalah rangkaian bunyi yang dapat didengar. Artinya puisi adalah suatu untuk didengar. Ketika dibaca pun yang terdengar bunyi, maka disebut lapis puisi. Pertama adalah bunyi. 2. Lapis arti. Sebuah puisi setelah didengar akan terlatih strukturnya atau bentuknya dengan jelas sebagai bagian dari huruf yang menjadikan kata. Kata merupakan bagian dari kelompok kata. Kelompok kata bagian dari kalimat, rangkaian kata, kelompok kata yang dan kalimat ini memiliki arti yang selanjutnya membentuk kesatuan arti yang lebih besar lagi, yaitu bait. Oleh karena itu, tab unsur yang membentuk puisi ini harus dijelaskan arti linguistiknya, terutama arti linguistik setiap kata yang tidak bisa dipakai dalam komunitas sehari-hari. 3. Lapisan dunia pengarang. Puisi adalah hasil tulisan pengarang. Apa yang dituliskan di dalam puisi tidak selalu berisi apa yang dialami pengarangnya. Adakah tulisan atau karya puisi hanyalah olahan imajinasi pengarangnya? Pengarang mewujudkan pelaku latar apa yang diungkapkan dalam karya puisinya ini merupakan hasil imajinasinya. Agar puisi ciptaannya dapat dimengerti dan ditangkap oleh penikmat sebagai suatu karya yang berguna. Untuk memperpindah puisinya, pengarang menyertakan pula lapis dunia implisit, merupakan kisaran-kisaran yang merupakan cerminan ucapan tidak langsung, serta lapisan metafisik yang merupakan suasana tragis atau mengerikan atau suasana suci yang menimbulkan renungan bagi pembaca. Kegiatan belajar 3 itu ada latihan analisis puisi anak-anak. Pengertian analisis. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menyelidiki terhadap suatu, sedangkan latihan analisis puisi adalah latihan pembedah puisi dengan mencari dan menemukan unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik, sehingga sebagai seorang guru dapat mengajarkan puisi dengan benar dan memiliki tingkat apresiasi yang ditingkat serta menjadi guru sastra yang profesional. Ya, ini ada unsur yang perlu dianalisis. Unsur yang perlu dianalisis ini ada tema. Tema ini menentukan gagasan utama dalam sebuah karya puisi tersebut. Dan ada juga amanat. Amanat ini ada menentukan pesan yang disampaikan penulis melalui sajian kata-kata. Ada nada, sikap, suasana, hati, dan perasaan. Itu adalah menemukan sikap dan perasaan yang digambarkan pengarang melalui karya tersebut. Ada rima. Rima adalah hubungan bunyi antar larik. Ada citraan atau pengimajian. Itu adalah suasana kata yang memperjelas apa yang dinyatakan oleh penyair. Ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah menemukan cara khas penyair dalam menimbulkan efek estetik dalam karya tersebut. Modul 8. Kita masuk modul 8. Modul 8 ini ada drama anak-anak. Kegiatan belajar 1. Di modul 8 ini ada kegiatan belajar 1 adalah konsep drama anak-anak. Pengertian drama. Drama adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan hikayat dan emosi lewat lakukan dan diagonal. Lazimnya dirancangkan untuk pementasan di panggung. Itu kata Sujiman 1984. A. Pengertian drama anak-anak. Drama anak-anak ini proses lakukan anak sebagai tokoh dalam berperan mencontoh gerak pembicara seorang, menggunakan atau memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan tentang karakter dan situasi dalam suatu lakukan, baik diagonal maupun monolog, guna menghadirkan pariwisata dan rangkaian cerita tertentu. B. Bentuk drama anak-anak. Bentuk drama anak-anak ini ada bentuk drama anak memiliki unsur-unsur drama yang bersistem. Antara unsur-unsurnya terdapat hubungan timbal balik dan saling menentukan satu bagian yang utuh. Dalam drama, anak mempunyai unsur protagonis yang berasal dari lingkungan anak-anak, tokoh antagonis dan tokoh tritagonis.
atau tokoh pendukung. Peristiwa yang membentuk sebagai alur dan latar yang padu serta menunjukkan keterkaitan sehingga membentuk tema kehidupan anak-anak. C. Jenis drama anak-anak. 1. Ada jumlah pelaku. 2. Ada kualitas waktu pementasan. 2. Ada alur peristiwa yang menyediakan dan berakhir dengan kebahagiaan. 4. Ada kehidupan rakyat biasanya atau pada umumnya. 5. Ada media pementasan. 5. Ada keaslian penciptaan teks drama. 6. Ada keaslian pementasan teks drama. 7. Ada sikap terhadap naskah. 8. Ada cara penyajian drama anak-anak. Kegiatan belajar 2, ini ada unsur pembangunan dan struktur drama anak-anak. A. Unsur intrinsik drama anak-anak. 1. Ada tokoh. 2. Ada alur. 3. Ada latar. 4. Ada tema. B. Unsur ekstrinsik drama anak-anak, yaitu segala aspek kehidupan yang mempengaruhi keberadaan naskah drama anak-anak, diantaranya 1. Biografi pengarang. 2. Aspek psikologi. 3. Aspek sosiologi. Kegiatan belajar 3 itu latihan analisis drama anak-anak. Latihan menganalisis drama anak-anak menjelaskan sebuah naskah drama anak-anak dengan cara membaca berulang kali sampai benar-benar menguasai drama anak-anak. 2. Menginterpresentasikan teks drama anak-anak atau mendekatkan intrinsik dan ekstrinsik. 3. Dilakukan pendekatan taktis. 4. Dilakukan dengan pendekatan otoemotif. Nih di sini tuh ada modul 9. Modul 9 itu ada apresiasi karya sastra anak. Di modul 9 ini ada kegiatan belajar 1, yaitu konsep apresiasi anak. A. Pengertian. Istilah apresiasi yang diucapkan atau ditulis orang dalam sebuah kesempatan. Kata apresiasi diserap dari bahasa Inggris appreciation. Dalam bahasa Inggris, kata itu merupakan kata benda yang dibentuk dari kata kerja. To appreciation dalam bahasa asalnya, appreciation berarti understanding of the nature and quality of something, intelligent, enjoyment, gratitude, and interest in money flow, a critic estimate of good man. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1993, kata apresiasi sebagai tema dasar diberi arti: 1. Kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya. 2. Penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. 3. Kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau pemerintahan akan barang itu bertambah. Sejalan dengan rumus-rumusan di atas, dapat dibuat definisi pengertian apresiasi sastra anak sebagai berikut. Apresiasi sastra anak adalah: 1. Sikap menghargai sastra anak berdasarkan pengertian tepat tentang nilainya. 2. Pemahaman, penghargaan, dan penilaian yang positif terhadap karya sastra anak. 3. Penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan oleh pemahaman. 4. Penghargaan atau karya sastra anak sebagai hasil pengenalan atau pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang berkandung di dalamnya. 5. Kegiatan menggauli karya sastra anak dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikir kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadapnya. Ini di sini ada manfaat sastra. Itu ada 1. Manfaat estetis. 2. Ada manfaat pendidikan. 3. Ada manfaat kepekaan batin dan sosial. 4. Ada manfaat menambah wawasan. 5. Ada manfaat pengembangan kejiwaan atau kepribadian. B. Tingkat apresiasi anak. 1. Kegiatan apresiasi langsung. Kegiatan ini dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk memperoleh nilai kenikmatan atau kehikmahan dalam karya sastra anak yang diapresiasi. Nilai kenikmatan sastra anak dapat memberi sesuatu yang menyenangkan, penghibur, dan memberi kepuasan. Nilai kehikmatan
sastra dalam mengembangkan pelajaran amanat dan nasihat tentang kehidupan. Kegiatan apresiasi langsung meliputi kegiatan seperti berikut. 1. Membaca sastra anak. 2. Mendengar karya sastra anak. 3. Menonton pementasan sastra anak. 2. Kegiatan apresiasi tidak langsung merupakan kegiatan apresiasi yang memiliki menunjukkan pemahaman suatu terhadap karya anak. Kegiatan berikut kegiatannya berupa kegiatan mempelajari teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Mempelajari teori sastra dikatakan apresiasi tidak langsung sebab yang dipelajari bukan karya sastra konkret, melainkan teori dan konsep tentang sastra. Teori sastra sebaiknya dipelajari oleh orang dewasa, terutama guru yang menambah wawasan tentang siswa. Sebagai disajikan apresiasi karya sastra secara langsung, yaitu anak langsung membaca karya sastra. Ya, mempelajari sejarah sastra dapat memperluas wawasan kita yang memang diperlakukan agar mengetahui bagaimana perkembangan sastra di suatu wilayah dan negara. Hal yang dikaji dalam sejarah sastra adalah konsep-konsep dasar angkatan sejarah, aliran sastra, perkembangan jenis sastra dan dari berbagai segi dan ciri, dan demikian dengan mempelajari kritik sastra, karena kritik sastra berkaitan dengan penelaahan karangan ditinjau dari segi-segi tertentu karya sastra. 3. Pendokumentasian karya sastra juga termasuk bentuk apresiasi karya yang secara nyata ikuti pelestarian keberadaan karya sastra. Bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap karya sastra dengan cara pendokumentasiannya itu dilihat dari segi fisik. Yang ikut memelihara karya sastra, menyediakan data bagi orang yang memerlukan, dan menyelamatkan karya sastra dari kepunahan. 4. Kegiatan kreatif. Ini adalah berupa kegiatan belajar menulis karya sastra, misalnya puisi, prosa, dan drama. Hasil dapat dikirimkan dan dimuatkan dalam majalah dinding, majalah sekolah, surat kabar, dan yang lain-lain. Kegiatan kreatif juga dapat dilaksanakan secara rekreatif, misalnya kembali ke sastra yang didengar, dibaca, atau ditonton. Sastra anak. Dalam kaitannya dengan istilah sastra anak, yang dimaksud dengan anak di situ adalah anak yang berusia 6-13 tahun, usia anak sekolah dasar. Menurut ilmu jiwa perkembangan anak, usia 6-9 tahun atau kelas 1 sampai kelas 3 SD. Menyukai cerita sederhana tentang kehidupan sehari-hari, cerita binatang, dan cerita lucu. Sedangkan untuk anak usia 9-13 tahun atau kelas 4 atau sampai kelas 6 SD, menyukai cerita tentang kehidupan keluarga yang dilukiskan secara realistis, cerita fantastis, dan cerita petualangan. Dalam pemilihan bahan pembelajaran apresiasi sastra anak, karakteristik anak seperti ini harus Anda gunakan sebagai karakteristiknya agar materi pembelajaran yang Anda tentukan bermakna bagi siswa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan, bermediumkan bahasa lisan ataupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak, yang berisi tentang dunia yang diakrabi oleh anak. Serumput 1976 menyatakan bahwa sastra anak merupakan karya sastra yang dikomunikasikan oleh anak dan diurus dan dikerjakan oleh orang dewasa. Sastra anak ditulis oleh orang dewasa untuk anak. Orang dewasalah yang mengedit, mengilustrasikan, mencetak, menerbitkan, mendistribusikannya. Memilih karya sastra anak. Bentuk-bentuk karya sastra anak dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Prosa dalam menggunakan bahasa deskriptif dalam bentuk bebas, tidak terkait pada rima dan persajakan. Puisi adalah menggunakan bahasa indah dan terkait pada rima, persajakan, dan mengatur majas. 3. Drama adalah bahasa yang digunakan untuk menunjukkan dialog antara tokoh. Fungsi sastra anak yaitu pendidikan dan hiburan.
Fungsi pendidikan sastra anak yaitu memberi banyak informasi tentang suatu hal, pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan anak, pendidikan moral atau budi pekerti pada anak. Fungsi hiburan sastra anak memberikan kesenangan, kenikmatan, kepuasan pada anak. 1. Pemilihan bahan pembelajaran. Apresiasi prosa. A. Karakteristik kriteria keterbacaan yang digunakan dalam pemilihan bahan pembelajaran prosa harus memiliki persyaratan berikut: 1. Kejelasan bahasa, 2. Kejelasan tema, 3. Kesederhanaan plot, 4. Kejelasan perwatakan, 5. Kesederhanaan latar, 6. Kejelasan pusat pengisian. B. Itu karakteristik kesesuaian berkaitan dengan karakteristik anak. Anak usia 6-9 tahun menyukai cerita sederhana tentang kehidupan sehari-hari, dongeng binatang, kisah-kisah lucu. Contohnya cerita fabel, kisah kura-kura dan kancil yang pantang menyerah dan terus melangkah. Di anak usia 9-13 tahun itu menyukai tentang cerita yang melukiskan dengan kehidupan realistis, fantastis, dan petualangan, contohnya seperti Harry Potter. 2. Pemilihan bahan pembelajaran apresiasi puisi. A. Karakteristik keterbacaan dalam pembelajaran apresiasi puisi berkaitan dengan suka tidaknya bahasa yang digunakan dan suka tidaknya menemukan pesan yang terkandung dalam puisi. B. Kriteria kesesuaian. 1. Ini kesesuaian dengan kelompok usia anak, misalnya puisi mengandung kemerduan bunyi. 2. Kesesuaian dan dengan kelompok usia anak, misalnya puisi mengandung kemerduan bunyi. 3. Memilih bahan pembelajaran apresiasi drama. Itu ada kriteria keterbacaan dan kriteria kesesuaian dalam drama. Kegiatan belajar 2. Mengapresiasi karya sastra anak. Mengapresiasi karya sastra anak dapat dilakukan secara relatif dan secara produktif. Sebagai besar kegiatan mengapresiasi karya sastra anak yang dilakukan di sekolah bersifat reseptif, artinya lebih diarahkan kepada kemampuan memahami, penilaian, atau kenikmatan karya sastra anak lewat berbagai teknik seperti yang akan diuraikan di bawah ini, seperti 1. Apresiasi reseptif, 2. Apresiasi produktif. Langkah-langkah yang harus Anda perhatikan dalam penulisan puisi yang teknik parafrase adalah sebagai berikut. 1. Memahami teori, jenis dan perbedaan antara karya sastra anak di parafrase dengan karya sastra yang dijadikan hasil parafrase. 2. Membaca dan memahami secara keseluruhan karya sastra yang sudah dipilih. 3. Membuat rangkuman cerita anak telah dipilih. 4. Menyusun hasil rangkuman beruntutan di bawah. Tiap kalimat pokok ditulis dalam 1 baris. 5. Carilah kata-kata yang mungkin masih dapat diganti dengan kata-kata lebih pendek tetapi maknanya lebih mengena. 6. Usahakan agar setiap akhir baris atau susunan kata berirama dan bersajak. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.